Halo, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menyuplik atau memasukkan sitasi dan membuat daftar pustaka. Perlu diketahui sebelumnya bahwa sitasi dan daftar pustaka ini sendiri itu sering banget digunakan untuk penulisan jurnal ilmiah, artikel ilmiah, TA, skripsi, tesis, dan sebagainya. Sehingga di sini saya akan mencoba mengenalkan cara memasukkan sitasi dan membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley Reference Manager. Oke, langsung saja, let's check the point. Oke, di sini saya membuka aplikasi Microsoft Word dan aplikasi Mendeley Reference Manager. Yang pertama perlu dilakukan adalah kita memastikan pada perangkat laptop atau notebook yang kita pergunakan sudah terinstal dengan baik aplikasi Mendeley Reference Manager ini. Selanjutnya ini merupakan tampilannya dan saya sudah add beberapa jurnal ke dalam Mendeley Reference Manager dan masuk ke dalam library di Mendeley Reference Manager ini. For your information, teman-teman, ada beberapa cara kita memasukkan jurnal ataupun buku yang ingin kita jadikan referensi nantinya ke dalam aplikasi Mendeley Reference Manager ini. Nah, salah satunya itu dari fitur extension yang ada di search engine yang kita miliki. Kalau in case di saya menggunakan Google Chrome. Oke. Dan di sini saya juga sudah mencari contoh sitasi pada jurnal ilmiah. Teman-teman, mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui bahwa dalam membuat jurnal ilmiah penelitian ataupun karya tulis ilmiah ataupun artikel atau sejenis tesis, disertasi, skripsi, dan lain sebagainya, itu banyak juga atau biasanya itu ada beberapa keterangan maupun sudut pandang dari para ahli yang kita cuplik sebagai pendahuluan maupun dijadikan sebagai pembahasan. Nah, biasanya suka tertulis sitasi di bagian akhir kalimat. Nah, ini sebagai keterangan dari kalimat tersebut merupakan point of view siapa, alias siapa nih yang menyatakan hal tersebut, atau siapa nih yang membuat jurnal ini sebelumnya, atau siapa yang membuat buku ini, seperti itu kurang lebih. Ini merupakan sitasinya, teman-teman, dan ini merupakan keterangan yang disampaikan oleh orang tersebut atau oleh pihak tersebut, seperti itu. Dan dalam penulisan sitasi ini kita akan dibantu oleh aplikasi Mendeley Reference Manager yang sudah kita kenalkan sebelumnya dari awal, dan kita bisa menggunakan fitur reference di dalam Microsoft Word, lalu akan muncul Mendeley Sheet atau sitasi menggunakan Mendeley ini apabila kita sudah meng-add in setelah kita menginstal aplikasi Mendeley Reference Manager itu ke dalam perangkat kita. Oh iya, ketika kita mengklik Mendeley Sheet ini, teman-teman, nanti kita perlu login dulu atau masuk dulu ke dalam username kita yang ada di Mendeley Reference Manager. Nah, akhirnya dari jurnal yang sudah saya add di sini, ini kita bisa lihat juga ada di sebelah sini sebagai references. Kurang lebih jumlahnya sama, harusnya sama ya, dengan yang sudah saya add ke dalam Mendeley Reference Manager. Oke, langsung saja kita akan berlatih cara penulisan sitasi. Di sini saya udah ada beberapa contoh kalimat yang anggap saja ini merupakan satu frasa dalam jurnal atau karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman, menurut informasi yang saya ketahui, ada 4 cara atau 4 tipe penulisan sitasi. Yang pertama ada nama diikuti dengan tahun, yang kedua ada nama diikuti dengan tahun dan halaman, yang ketiga tahunnya saja, dan yang keempat kita
dapat menuliskan lebih dari satu citasi, artinya ada referensi yang menyebutkan hal yang sama atau ada ahli yang memiliki point of view yang sama terhadap hal yang kita bahas. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang pertama kita akan menggunakan format nama dan tahun. Nah, teman-teman, di sini kita sudah bisa melihat bahwa ada beberapa reference dari Mendeley Sheet ini, yang mana jurnal-jurnal ini yang sudah kita add ke dalam aplikasi Mendeley Reference Manager. Seperti itu. Contoh, misal saja kita akan menggunakan jurnal ini yang pertama. Nah, teman-teman, format yang akan kita gunakan adalah nama diikuti dengan tahun. Maka kita klik bagian sini seperti yang tadi saya lakukan, klik lalu insert satu citation, insert one citation, maka akan muncul Wahyuni et al. 2021. Kita lihat. Oke, di sini ternyata Wahyuni dan N Suranto, berarti emang ada dua penulis saja seperti itu. Kalau et al. Itu biasanya digunakan ketika ada beberapa penulis di dalam satu jurnal atau satu karya tulis ilmiah. Itu yang pertama, teman-teman. Oke, lanjut yang kedua. Formatnya kita menggunakan nama diikuti dengan tahun dan diikuti dengan halaman. Misal saja kita akan menggunakan contoh ini, teman-teman. Nah, sama seperti tadi, klik saja di bagian kotaknya. Namun sebelum dimasukkan ke dalam Word ini, ke dalam tab ini, kita edit dulu menjadi nama, tahun, dan juga diikuti dengan halaman. Maka kita perlu klik bagian sini. Nah, di sini ada page dan juga ada beberapa contoh lainnya yang teman-teman bisa ubah secara format dari citasi yang kita harapkan, yang kita mau. Misal saja kita menggunakan halaman 123. Lalu di sini kita save change dan akan berubah ketika nanti sudah dimasukkan ke dalam sini. Lalu kita insert satu citation. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nama diikuti dengan tahun dan diikuti dengan halaman. Seperti itu. Format yang ketiga, kita akan menggunakan tahunnya saja. Semisal kita mau menggunakan yang sama ya seperti yang contoh nomor 2 ini. Semisal kita akan membuat tulisan menjadi seperti ini. Jack Ram mengatakan. Nah, setelah nama di sini kita akan menginsert citasi tahunnya saja, teman-teman. Maka kita hanya perlu mengklik bagian sini, lalu klik bagian Jack Ram 2002 ini, lalu suppress author. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Hanya tahunnya saja yang muncul. Untuk yang keempat, kita akan menggunakan format menyuplik lebih dari satu citasi. Semisal saja kita akan menggunakan citasi jurnal yang ini. Setelah itu, teman-teman, setelah muncul satu bagian sebelah sini, kita bisa mencari atau menggunakan referensi jurnal yang lain. Misal saja kita menggunakan yang ini dan yang ini. Sepertinya ini sama, sepertinya ini double, maka kita hapus saja yang satu. Misalnya kita ganti menjadi yang ini. Nah, maka akan muncul 3 seperti ini, teman-teman. 3 citasi yang kita pilih. Setelah itu langsung saja insert 3 citation dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Ada beberapa citasi dan ini bisa dipergunakan untuk salah satu format dalam pembuatan citasi. Seperti itu, teman-teman. Oke, sampai di sini. Selanjutnya, jika kita ingin membuat daftar pustaka yang ada di halaman atau tab ini, maka kita hanya perlu, yang pertama, kita pastikan bahwa mouse kita itu atau
yang kita klik, yang kita hendak menulis di situ sudah terklik atau terpilih dengan benar. Setelah itu masih di dalam reference dan juga Mendeley Sheet, teman-teman kita bisa menggunakan fitur dari 3 titik ini. Klik saja, kemudian insert bibliography. Di sini ada keterangannya, tulisan akan di-insert di mana kursor kita berada. Langsung saja continue. Dan secara otomatis teman-teman, ini dia daftar pustaka yang kita pergunakan untuk membuat jurnal ilmiah atau untuk membuat contoh yang ada di atas ini. Oh iya, di dalam penulisan juga ada beberapa style ya teman-teman. Kita bisa melihatnya di citation settings. Di sini ada beberapa style dari citasi yang bisa kita pilih. Semisal kita mau menggunakan stylenya dari American Psychological Association atau Chicago Manual of Style, bisa juga, atau IEEE atau Vancouver. Dan ini ada beberapa style-style yang bisa kita pergunakan. Semisal saja yang kita pilih sekarang itu adalah Chicago Manual of Style. Lalu kita akan mengubahnya menjadi American Psychological 7 Edition. Kita tinggal klik saja, lalu update citation style. Maka tampilannya akan berubah secara otomatis seperti ini. Jika di APA ini teman-teman terlihat perbedaannya dengan yang tadi sebelumnya adalah Chicago Manual of Style. Tadi di bagian halaman di sini tidak ada tulisan page, melainkan langsung halamannya saja, tapi di APA ini ada tulisan page-nya ya. Atau semisal kita mau mengubah menjadi style dari IEEE, kita langsung klik saja dan update citation style. Maka tampilannya pun akan berubah seperti ini. Ada nomor-nomornya, dan nomor-nomor ini merujuk pada nomor citasi yang kita masukkan. Seperti itu. Secara otomatis. Sehingga teman-teman kita tidak perlu mengetik satu persatu secara manual. Itu merupakan citation style. Sebagaimana yang telah tadi dicontohkan, style penulisan ini nantinya akan membedakan penulisan citasi, juga urutan serta penulisan dari daftar pustaka. Oke, hari ini kita sudah berlatih 2 poin. Yang pertama penulisan citasi, dan yang kedua penulisan daftar pustaka. Segitu dulu saja video kali ini. Dengan video ini harapannya kita bisa minimal belajar dulu untuk persiapan dalam membuat karya ilmiah. Thanks for watching.